Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter, selamat siang teman-teman. Perkenalkan saya Fadila Widya Parnanda dari Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 1910211033. Di mana pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai asistensi lab activity blok RPS tahun 2022, yaitu mengenai koriokarsinoma. Pertama-tama saya akan membahas mengenai definisi dari koriokarsinoma terlebih dahulu, di mana koriokarsinoma merupakan keganasan yang berasal dari Trophoblast placenta. Di mana koriokarsinoma ini dia bersifat sangat agresif dengan kemampuan yang tinggi menyebar secara hematogen. Koriokarsinoma dapat berasal dari Trophoblast previllus saat implantasi ataupun dari permukaan villus placenta. Selanjutnya ada beberapa faktor resiko dari koriokarsinoma ini. Yang pertama, koriokarsinoma dapat berasal dari kehamilan mola atau biasanya juga disebut dengan mola hidatidosa, lalu juga dapat berasal dari abortus, kehamilan ektopik, kehamilan aterm, dan juga dapat disebabkan oleh tumor genital. Untuk gejala dari koriokarsinoma ini, yang pertama ada perdarahan vagina, lalu terdapat nyeri yang kemungkinan berhubungan dengan perdarahan atau bisa jadi nyeri dikarenakan adanya pembesaran ovarium yang sering terjadi pada koriokarsinoma. Lalu yang ketiga ada pembesaran uterus dan konsistensinya lunak, dan juga yang terakhir terdapat kadar BHCG serumnya itu tinggi atau meningkat. Untuk patofisiologi dari koriokarsinoma ini belum sepenuhnya dijelaskan dan dipahami, namun terdapat penelitian yang telah menunjukkan bahwa sel sitotrofoblast yang dimana dia berfungsi sebagai sel punca, dia mengalami transformasi ganas. Nantinya sitotrofoblast neoplastik ini dia akan berdiferensiasi menjadi trophoblast intermediate dan juga syncytial trophoblast, di mana campuran sel tersebut akan meniru perkembangan normal dari blastocista previllus. Nah, ini merupakan gambaran makroskopik dari koriokarsinoma, di mana secara makroskopik koriokarsinoma ini tampak sebagai satu atau lebih fokus-fokus perdarahan, di mana fokus-fokus perdarahan ini sebagai respon proliferasi yang cepat dan invasi massa tumor ke pembuluh darah. Ukuran tumor dari koriokarsinoma ini bervariasi dari bentuknya pinpoint sampai massa tumor yang besar dan bersifat destruktif. Bagian sentral tumor ini secara khas ditandai oleh adanya perdarahan dan nekrosis dengan batas yang tipis terdiri dari sel-sel trophoblast pada bagian perifer. Selanjutnya ada gambaran mikroskopik dari koriokarsinoma, di mana secara mikroskopik gambaran koriokarsinoma ini dikenal sebagai bentukan bilaminet, dimorfik, ataupun bisa disebut dengan bipasif. Pengertian ini dia merujuk pada pembedaan antara sel-sel trophoblast mononuklear dan sel-sel syncytial trophoblast yang khas pada koriokarsinoma. Sel-sel trophoblast mononuklear dapat berupa sel-sel sitotrophoblast, trophoblast intermediate, ataupun keduanya. Sel-sel trophoblast intermediate pada koriokarsinoma dia akan menyerupai trophoblast intermediate primitif pada fase previllus perkembangan plasenta, tetapi dapat menunjukkan berbagai variasi dan derajat atipia pada kasus per kasus. Inti sel yang pleomorfik dan hiperkromatik sering mencolok, serta nukleoli yang prominent disertai derajat mitosis yang tinggi. Nah, untuk frekuensi trophoblast intermediate pada koriokarsinoma ini bervariasi, biasanya bervariasi sangat lebar antara 1-90% dari populasi sel-sel trophoblast mononuklear. Selanjutnya ini untuk daftar pustaka, saya mengambil dari referensi ini, dari Salini, Malignant Disease and Pregnancy, lalu juga dari Budiana, koriokarsinoma fecal abortus, dan juga dari NCBI. Sekian untuk penjelasan dan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.